Halo semuanya. Jadi sekarang kita bakalan bahas tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kira-kira apa sih maksud dari APBD itu? Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun. Sekarang kita masuk ke fungsi dari APBD. Nah, yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah. Yang kedua ada perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi suatu pedoman bagi manajemen dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan pemerintah daerah sudah sesuai ketentuan atau belum. Nah, yang keempat ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini anggaran daerah diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Nah, yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan juga kepatutan. Dan yang terakhir, yang keenam ada fungsi stabilitas. Nah, anggaran daerah tersebut harus menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Tujuan APBD. Jadi, APBD itu bertujuan menjadi pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Harapannya adalah tercapainya peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan daerah. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain PAD yang sah. Yang kedua ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan meliputi 1. Dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang kedua, dana alokasi umum. Dan yang terakhir, dana alokasi khusus. Baik, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang mekanisme penyusunan dari APBD. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Pertama ada tahap penyusunan. Pada tahap ini, pemerintah daerah bakal melakukan pengajuan permohonan rancangan APBD atau yang kita biasa sebut dengan RAPBD kepada DPR yang nanti bakal dibarengi dengan serangkaian dokumen dan penjelasan pendukung. Tahapan kedua ada tahapan persetujuan. Nah, pada tahapan ini, DPR bakal melakukan analisis RAPBD lalu mengambil keputusan apakah RAPBD tadi disetujui atau tidak. Terus abis itu, tahapan yang ketiga ada tahapan pelaksanaan. Kalau RAPBD udah disetujui oleh DPRD, maka akan diaplikasikan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Tapi, kalau nggak disetujui, nanti pemerintah bakal pakai APBD setinggi-tingginya dari jumlah APBD pada tahun sebelumnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung beralih ke pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi. Yang ketiga, memberi pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan mengikutsertakan secara aktif peran masyarakat. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan daerah, sehingga peran dari masyarakat ini dalam pertumbuhan ekonomi akan semakin besar. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di ujung video nih. Jadi, terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. See you next time, dan semoga bermanfaat ya.